Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki sebuah bulan yang kita tunggu-tunggu. Sebuah bulan yang menjadi tamu agung bagi kaum muslimin. Bulan yang mulia, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang menjadi petunjuk bagi hamba-hambanya. Inilah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, malam yang apabila seorang beribadah di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang lebih besar daripada apabila dia beribadah selama 1000 bulan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat di surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan penjelas yang berupa petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat agung bagi kaum muslimin. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga. Para ulama menjelaskan bahwa dibukanya pintu surga ini hakiki, yaitu dibuka pintu surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula bisa dipahami dibuka pintu surga, yaitu dibukanya pintu amal kebaikan yang sangat banyak sekali. Allah melipat gandakan amalan orang-orang yang beramal di bulan ini, dan sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan ini. Demikian pula kata Nabi SAW, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Demikian pula ditutup pintu neraka secara hakiki. Demikian pula di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, orang-orang menjadi sulit untuk berbuat maksiat, lebih sulit untuk berbuat keburukan, sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Dia berpuasa, dia mengerjakan ibadah-ibadah, ya, kondisi lingkungan tidak memungkinkan, dan seterusnya. Wasufidati syayatin, demikian pula dibelenggu syaitan-syaitan, sehingga mereka yang biasanya bisa menggoda Bani Adam, bisa menggoda manusia, ya, setan-setan besar ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa lagi menggoda Bani Adam. Para sahabat biasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain dari Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan." Diberikan pada umatku 5 hal pada bulan Ramadan ini, lam tu'tihunna ummatun minal umami qablaha, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa itu? Yang pertama kata Nabi SAW, khulufu fammi sha'im atyabu indallahi mirihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Demikianlah. Kenapa? Karena dia merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut tersebut terjadi karena seorang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi manusia mulutnya bau, tapi di sisi Allah lebih harum daripada misik. Karena itu merupakan hasil dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru, dan malaikat senantiasa memintakan ampun, beristighfar kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka sampai mereka berbuka. Subhanallah. Dimintakan ampun, dimintakan doa ampunan oleh malaikat. Seorang dimintakan ampun oleh seorang kiai, oleh seorang ulama saja senangnya bukan keparang. Ini yang memintakan ampun malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, makhluk Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu wa yaqulu yushiku ibadiyas salihun ayulqu anhumul maunah wal adha wa yasiru ilaih. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala setiap harinya memperindah surga bagi hamba-hambanya yang berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hampir-hampir hambaku itu sampai kepadamu, ya, di mana mereka di dunia ini menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam gangguan. Subhanallah. Seandainya kita mendapatkan berita bahwa kita mendapatkan sebuah rumah, dan rumah itu sekarang sedang dihias oleh presiden, maka kita sungguh akan berbahagia, berbangga, dan pasti mengharapkan rumah yang indah. Betapa tidak, yang menghias rumah itu adalah presiden. Allah Subhanahu wa taala yang menghias jannah bagi seorang yang berpuasa. Demikian pula kata Nabi SAW, wa tusaffadu fihi maraddatus syayatin, dan pintu setan
atau belenggu setan ditutup, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kata Nabi SAW, wa yughfaru lahum fi akhir lailatin, dan diampuni mereka di malam yang terakhir di bulan Ramadan. Kata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud malam Lailatul Qadar di akhir bulan itu? Kata Nabi SAW, la walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Tidak demikian, ya. Ada ampunan lain yang Allah berikan di akhir bulan Ramadan, ya, karena Nabi SAW mengkiaskan seorang pekerja akan diberikan upahnya apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Demikianlah Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya di bulan Ramadan. Demikian, semoga bulan yang mulia ini bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya. Bulan yang mulia ini bisa kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.